Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku di course tentang kegiatan ekonomi. Kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang ke-8 dan ini adalah lesson terakhir untuk course ini. Dan di lesson ke-8 ini aku akan ngebahas tentang kegiatan distribusi. Jadi setelah aku ngebahas tentang dua kegiatan ekonomi di lesson-lesson sebelumnya, yaitu tentang kegiatan konsumsi dan juga kegiatan produksi, kali ini bakalan aku jelasin tentang kegiatan distribusi. Oke, jadi buat kalian yang mau tahu distribusi itu apa dan kayak gimana, langsung aja ditonton di video lesson ini sampai selesai dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Oke, kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi itu? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi sebagai salah satu komponen dari kegiatan ekonomi, kegiatan distribusi ini juga punya peran yang cukup penting. Karena tanpa adanya kegiatan distribusi yang baik, kegiatan ekonomi ini bakalan gimana ya, nggak akan bisa maksimal kali ya, nggak akan bisa optimal. Karena di sini peran kegiatan distribusi itu adalah untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Kebayang gak sih kalau misalkan eh, nggak ada distributor, nggak ada kegiatan distribusi. Jadi dari produsen langsung ke konsumen. Kebayang gak sih nyampenya berapa lama? Misalkan itu adanya di Jakarta, kemudian ini ada di Bandung. Kebayang gak sih nyampenya berapa lama kalau si konsumen itu yang harus nyamperin sendiri ke produsennya. Jadi untuk beli apa-apa harus nyamperin sendiri ke produsennya. Itu pasti bakalan ribet banget gitu. Nah, makanya peran distribusi di sini sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Karena fungsi kegiatan distribusi di sini yang pertama bisa menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Karena kalau misalkan kebayang kayak tadi yang aku contohin, misalkan dari Jakarta ke Bandung. Itu sih konsumen harus beli langsung, misalkan tanpa adanya distributor kan dia harus beli langsung. Langsung harus beli langsung. Dan itu pasti nggak efisien, benar gak? Nah, maka dari itu distribusi ini penting sekali dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, distribusi juga memiliki fungsi untuk memperlancar arus penyaluran barang. Karena kalau misalkan gak ada distribusi, berarti sistemnya manual kayak tadi, misalkan dari produsen ke konsumen. Nah, itu bakalan ribet gitu, karena kebayang dong kebutuhan itu setiap harinya berapa, banyak banget, dan kemudian produksinya itu misalkan orang itu harus beli dari konsumen ke produsen itu memakan waktu yang lama. Nah, dengan kegiatan produksi yang lambat, dengan kegiatan distribusi yang gak ada, itu arus penyaluran barang itu bakalan gak lancar. Jadi bisa jadi si produsennya itu udah banyak ngeproduksi barang tapi konsumennya nggak ada yang ambil, itu bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan kayak gitu. Makanya kegiatan distribusi di sini penting dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas tentang saluran distribusi. Nah, dalam kegiatan distribusi ini ada beberapa salurannya. Dan apa sih yang dimaksud dengan saluran distribusi? Saluran distribusi ini adalah cara-cara dari pendistribusian barang dari produsen ke konsumen. Oke, kita coba bahas satu-satu dari mulai saluran distribusi yang langsung. Nah, saluran distribusi langsung ini kurang lebih kalau misalkan kita gambarin, gambarnya kayak gini. Jadi saluran distribusi langsung itu adalah proses yang langsung dari produsen ke konsumen, benar-benar langsung tanpa ada perantara distribusi di sini. Bisa jadi karena emang dekat jaraknya, dan bisa jadi karena emang nggak butuh nggak butuh distributor. Contohnya misalkan nelayan yang langsung menjual ikannya ke konsumen. Jadi nelayan di situ kan sebagai produsen, menjual langsung ke konsumen. Nah, nelayan di sini adalah produsen yang langsung menjual dengan cara saluran distribusi langsung ke konsumennya. Berarti itu saluran distribusi langsung. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu saluran distribusi semi langsung. Nah, kalau ini nggak langsung juga, melainkan ada perantara di sini yang melakukan proses distribusi.
Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan dari sini dari produsen itu kan ke perantara terus disampaikan dari perantara ke konsumen. Contohnya kalau contoh nelayan tadi, di sini tuh produsen sebagai nelayannya itu jual ke pengepul. Di sini ke di sini ke pengepul, terus pengepul itu jual lagi ke konsumen dalam bentuk dia misalkan di pasar jualannya. Nah, itu adalah saluran distribusi semi langsung yang kayak gitu. Jadi ada perantaranya dulu. Ada pengepul, misalkan baru dijual ke konsumen sama si pengepul tersebut. Dan ini biasanya umum dan sering juga bisa ditemuin di contoh-contohnya yang kayak gitu ya. Misalkan industri eh, tani, misalkan atau juga biasanya pangan yang kayak gini tuh. Jadi misalkan petani nih, petani coklat, dia panen coklat di sini memproduksi, kemudian dijual ke pengepulnya perantara dan kemudian dijual lagi ke konsumen sama pengepul tersebut. Itu saluran distribusi semi langsung. Dan kalau yang terakhir ini ada saluran distribusi tidak langsung. Nah, kalau saluran distribusi tidak langsung ini alurnya lebih panjang karena di sini ada dari produsen jual ke pedagang besar dan jual ke pengecer, eceran, terus dijual ke konsumen. Produsen di sini ngejual ke retailer. Retailer di sini posisinya. Dan kemudian pedagang besar ini ngejual lagi ke pedagang-pedagang yang lebih kecil atau pengecer. Nah, baru dari pengecer dijual ke konsumen. Biasanya ini terjadi di pedagang makanan atau minuman, misalkan. Dari pabriknya, misalkan pedagang makanan, itu kan produsen makanan, produsen snack misalkan. Produsen snack di sini kemudian dia jual ke pedagang besar, ke retailer. Nah, dari pedagang besar ini dia jual lagi ke pengecer. Dan akhirnya kita bisa temuin snack-snack itu di warung-warung kecil, di toko-toko kecil, itu karena udah melalui proses yang panjang kayak gini. Jadi nggak mungkin si konsumen beli ke pabriknya langsung. Nah, makanya butuh proses kayak gini. Jadi beda barang yang diproduksi itu beda bisa menyebabkan perbedaan pula saluran distribusinya. Kalau kayak gini kan emang misalkan yang tadi nelayan langsung ke konsumen bisa jadi karena emang dekat dan bisa jadi karena emang itu barangnya ya udah gitu nggak perlu harus ada proses. Sedangkan kalau misalkan kayak gini ini kan beda ya, harus diproduksi lama terus kemudian dikasihin ke retailer, ke pengecer dan ke konsumen. Jadi nggak mungkin itu alur yang ini tuh nggak memungkinkan konsumen langsung ke produsen. Karena kalau konsumen langsung ke produsen, mereka harus beli dalam jumlah yang banyak, harus dalam beli jumlah yang besar. Kayak gitu. Sedangkan kalau beli di pengecer, kita bisa satuan belinya. Nah, oke. Jadi itu dia beberapa saluran distribusi dalam proses distribusi, cara-cara penyaluran barang. Ada 3, saluran distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin di lesson ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan jangan lupa untuk like terus, share, dan komen juga di YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. See you next time and goodbye.